Presentasi Business Model Canvas Nori Bayam Nobe Ola Kelempak 7. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sasaran. Sasaran kita yang pertama ialah ibu rumah tangga, yang kedua mahasiswa, yang ketiga penganut makan sehat, yang keempat masyarakat sekitar, dan yang kelima ialah lembaga pendidikan. Baik, untuk selanjutnya ialah keunggulan. Bayam banyak mengandung vitamin A, C, dan juga K. Perbedaan nori bayam dan juga nori pada umumnya. Nori bayam terbuat dari bahan baku dari bayam, sedangkan nori pada umumnya terbuat dari bahan baku rumput laut. Penjelasan customer segment tadi membuahi value proposition, yaitu nori bayam mengandung bahan utama yaitu bayam yang pastinya mengandung nutrisi yang sangat tinggi dan juga siap untuk menjadi cemilan sehat dan pastinya untuk meningkatkan pola makan sayur dan juga ramah lingkungan. Untuk melebarkan bisnis, kita perlu mendistribusikan produk yang mau kita lebarkan, yaitu ke tempat atau ke titik yang bisa kita jangkau atau dijangkau oleh bisnis kita, yaitu dengan cara penjualan langsung atau di kantin atau dititip di toko lain, atau bisa saja kita membuka toko online. Selanjutnya, untuk menawarkan atau mengenalkan produk kita ke konsumen itu ada yang namanya customer relationship. Nah, customer relationship itu seperti kayak promosi dan kampanye terhadap produk-produk kita ke masyarakat sekitar. Nah, ada beberapa customer relationship. Lalu bentuk-bentuk customer relationship itu ada interaksi langsung, di mana kita menawarkan produk kita secara langsung kepada konsumen. Lalu ada program loyalitas dan ada sosial media. Di sosial media itu kita memposting produk kita seperti kayak di Instagram atau Twitter. Selanjutnya, untuk menghasilkan value proposisi yang tadi telah dijelaskan, dibutuhkan sebuah proses, yaitu kayak aktivitas atau aktivitas perusahaan. Nah, contoh dari kayak aktivitas. Lalu contoh untuk bahan baku kayak aktivitas adalah bahan bakunya yaitu kayak bayam, CMC atau tapioka, air, garam, dan bumbu dapur. Lalu peralatan produksi, peralatan pengolahan, dan pengemasannya. Selanjutnya ada tenaga kerja. Kita membutuhkan tenaga kerja yang terampil dalam proses produksi. Lalu yang terakhir ada jaringan distribusi, jaringan toko, kantin, dan lain sebagainya. Baik kawan-kawan, dalam pelaksanaan key activities tentunya memerlukan sumber daya yang bisa disebut juga key resource. Key resource ini berasal dari sumber daya manusia dan sumber daya mesin gitu. Nah, terus dalam bahan baku prosesnya itu memerlukan bayam, terigu, CMC, tapioka, garam, air, dan bumbu lainnya. Dalam proses produksinya juga harus memiliki keterampilan kinerja yang baik dan peralatan yang lengkap. Gitu kawan-kawan. Oke, selanjutnya itu kita akan membahas key partnership atau kemitraan utama. Nah, yang pertama itu kita harus membangun kemitraan dengan petani bayam lokal untuk mendapatkan bahan baku yang berkualitas. Lalu selanjutnya kita juga bekerja sama dengan distributor untuk mendistribusikan produk ke toko dan kantin. Nah, yang terakhir itu kita juga bekerja sama dengan platform e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu mengenai revenue stream, di mana revenue stream ini merupakan istilah dari suatu kegiatan perusahaan untuk mendapatkan penghasilan yang atau biasanya disebut dengan omset atau revenue. Nah, arus pendapatan ini biasanya didapatkan dari penjualan sebuah produk, bisa dilakukan dengan kerjasama dengan kantin atau ruko, juga bisa melalui promosi dan iklan yang dilakukan bisa lewat sosial media atau secara langsung. Nah, pada dunia bisnis saat ini, istilah omset atau revenue itu sering dikenal dengan revenue stream, seperti yang telah dijelaskan tadi. Baik, sedangkan untuk cost struktur atau biaya struktur, yaitu merupakan sederet biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa seperti biaya bahan baku, biaya produksi, biaya pemasaran, biaya operasional.
Dalam internal perusahaan, biaya sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada fixed cost, dan yang kedua ada variable cost. Baik yang dimaksud dengan fixed cost ini contohnya itu seperti biaya sewa fasilitas produksi, seperti sewa pabrik, menyewa mesin, atau peralatan lain yang digunakan dalam melakukan suatu produksi. Adapun contoh dari variable cost yaitu seperti biaya dalam membeli bahan dan juga biaya dalam kemasan.